Nah, Bapak dan Ibu, tahan dulu jempolnya, jangan keburu skip. Dengarin baik-baik ya, karena ini serius dan ini menyangkut hak Bapak Ibu sendiri. Ini bukan kabar katanya dari grup WhatsApp, bukan isu, bukan janji manis, dan bukan juga cerita yang dibikin-bikin biar ramai. Pemerintah RSMI memastikan dana rapel gaji pensiunan sudah cair. Saya ulang, sudah cair. Ini bukan bantuan, bukan hadiah, bukan belas kasihan, tapi hak yang memang wajib dibayar negara. Nah, yang bikin banyak orang kepikiran sekarang itu siapa saja yang berhak, kenapa ada yang sudah terima tapi ada yang belum, dan apa yang harus dilakukan supaya dana tidak ketahan. Jangan dianggap remeh ya, karena satu kelalaian kecil saja bisa bikin dana tertunda. Jadi, tolong simak sampai akhir. Jangan putus di tengah biar enggak salah paham, biar enggak ikut panik, dan yang paling penting biar enggak gampang ketipu. Pemerintah Republik Indonesia resmi memastikan dana rapel kenaikan gaji pensiunan telah dicairkan dan penyalurannya berjalan bertahap hingga akhir Januari 2026. Penegasan terakhir disampaikan 30 Januari 2026 menekankan bahwa pencairan ini bukan hoax, bukan bantuan, melainkan hak sah, pensiunan AIS, TN, TNI, Polri, Janda, Pradeda, dan ahli waris melalui PT Taspen dengan sistem transfer otomatis. Jadi dari awal saya tekankan ini bukan cerita dari teman katanya punya saudara di dalam. Bukan kabar burung, bukan konten yang tujuannya bikin orang klik. Ini ada penegasan, ada jadwal penyaluran, bertahap sampai akhir Januari 2026 dan ada penekanan tanggal 30 Januari 2026 yang menegaskan lagi supaya publik enggak kebawa simpang siur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh Bapak dan Ibu pensiunan ASN, PNS, TNI, Polri, serta keluarga besar Purna Bakti di seluruh Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ngerti banget suasana beberapa waktu ini. Di banyak grup WhatsApp, entah grup pensiunan, grup angkatan, grup keluarga, sampai grup tetangga, itu isinya debat melulu. Rapel beneran enggak sih? Kapan cair? Kok si A sudah masuk? Aku belum. Ini hoax ya? Ini harus daftar ulang. Enggak. Ada yang jadi cemas, ada yang jadi sensitif, ada yang sampai berantem cuma gara-gara beda informasi. Dan wajar sih, soalnya kalau udah urusan hak, urusan kebutuhan hidup, urusan dapur, siapa yang enggak kepikiran? Akhirnya teka-teki panjang yang selama ini menimbulkan tanya, cemas, bahkan perdebatan di berbagai grup WhatsApp resmi sekarang terjawab. Pemerintah Republik Indonesia menegaskan secara terbuka bahwa dana rapel kenaikan gaji pensiunan telah dicairkan secara resmi dan sedang disalurkan secara bertahap melalui sistem PT Taspen. Ini bukan sekadar kabar angin, ini bukan isu media sosial, dan ini bukan wacana. Ini adalah keputusan negara. Jadi kalau masih ada yang nengeyel bilang, "Ah, itu cuma hoax, ah, itu cuma konten." Tolong luruskan pelan-pelan. Pemerintah sudah menegaskan jalurnya juga jelas lewat PT Taspen dan mekanismenya juga jelas transfer otomatis ke rekening pensiun. Sekarang kita bahas dari dasar dulu ya, biar semua nyambung dan enggak ada yang kelewat. Apa itu dana rapel? Dana rapel adalah selisih pembayaran gaji pensiun akibat kebijakan kenaikan gaji yang berlaku surut. Maksudnya gimana? Gini, selama beberapa bulan sebelumnya pensiunan masih menerima gaji dengan nominal lama, padahal aturan kenaikan sudah ditetapkan. Jadi di atas kertas di aturan mestinya nominal itu sudah naik, tapi karena proses administrasi, sinkronisasi data, penyesuaian sistem, dan seterusnya. Pada praktiknya beberapa bulan Bapak Ibu masih menerima nominal yang lama. Nah, selisih itulah yang sekarang dibayarkan sekaligus. Jadi, rapel itu bukan bonus, bukan uang kaget, bukan bantuan dadakan, tapi memang selisih yang seharusnya sudah Bapak Ibu terima dari sebelumnya. Pemerintah juga menegaskan dengan tegas dana rapel ini bukan bantuan sosial, bukan hadiah, bukan belas kasihan, tetapi hak penuh pensiunan yang wajib dibayar negara. Ini penting banget karena kalau framingnya salah, nanti ada orang yang ngerasa, wah dikasih pemerintah. Nggak padahal bukan dikasih. Ini hak. Hak itu artinya memang sudah menjadi kewajiban negara untuk membayar sesuai aturan yang berlaku. Jadi,
Bapak Ibu juga nggak perlu merasa sungkan atau merasa, ah ya udahlah kalau telat karena ini memang hak yang dijamin. Terus siapa saja yang berhak penerima dana rapel ini luas meliputi pensiunan ASN, PNS, pensiunan TNI, pensiunan Polri, janda atau duda pensiunan yang sah secara hukum, anak yatim atau yatim piatu sebagai ahli waris resmi. Semua data ini sudah tersimpan dan terintegrasi di sistem PT Taspen. Nah, poin terintegrasi di sistem ini yang bikin banyak hal jadi lebih simpel. Artinya Bapak Ibu tidak perlu daftar ulang, tidak perlu pengajuan baru, dan tidak perlu datang ke kantor Taspen. Saya ulang ya, tidak perlu daftar ulang, tidak perlu pengajuan baru, dan tidak perlu datang ke kantor Taspen cuma buat ngejar rapel. Karena kalau datanya sudah ada di sistem, harusnya proses berjalan sesuai mekanisme. Sekarang soal cara pencairannya. Pemerintah menerapkan sistem transfer langsung ke rekening pensiun aktif tanpa biaya apapun, tanpa antre, tanpa formulir tambahan, dana langsung masuk ke rekening yang biasa digunakan untuk menerima gaji pensiun bulanan. Jadi alurnya dibuat gampang karena pemerintah juga paham mayoritas pensiunan sudah lanjut usia. Sistem harus aman, nyaman, dan manusiawi. Jadi Bapak Ibu cukup cek ATM, cek SMS banking, cek mobile banking, atau cek mutasi di bank. Kalau masuk ya masuk, otomatis. Tidak ada biaya admin, tidak ada uang pelicin, tidak ada syarat tambahan yang aneh-aneh. Dan kalau ada yang ngaku bisa bantu cairin terus minta bayaran, itu patut dicurigai. Nah, pertanyaan berikutnya yang paling sering bikin orang ribut. Kenapa nominal setiap orang berbeda? Bapak, Ibu, ini tolong dicatat baik-baik. Perbedaan nominal bukan kesalahan sistem dan bukan ketidakadilan. Besaran dana rapel dihitung berdasarkan gaji pokok terakhir saat aktif, golongan dan pangkat, jumlah bulan rapel, tunjangan keluarga yang ikut disesuaikan, dan itu semua dihitung otomatis oleh sistem PT Taspen sehingga risiko kesalahan manual sangat kecil. Jadi kalau ada yang rapelnya lebih besar, bukan karena orang dalam, bukan karena lebih dekat, tapi karena basis perhitungannya memang beda. Mungkin gaji pokok terakhir beda, golongan beda, pangkat beda, jumlah bulan rapel beda, atau tunjangan keluarga beda, semua faktor itu ngaruh. Kalau Bapak Ibu ingin cek, bisa cek di aplikasi Taspen Mobile II atau melalui Bank Mitra Taspen. Jadi, jalurnya jelas aplikasi resmi atau Bank Mitra, bukan lewat link random, bukan lewat orang yang chat pribadi. Dan nanti saya akan tekankan lagi soal penipuan ya, karena di momen seperti ini biasanya penipu justru makin aktif. Sekarang masuk ke hal yang paling krusial, dan ini sering banget kejadian. Banyak kasus dana tertahan bukan karena belum cair, tetapi karena otentikasi belum dilakukan. Otentikasi ini ibaratnya verifikasi. Tujuannya memastikan penerima masih hidup, data masih valid, dan hak masih aktif. Jadi, sistem butuh kepastian bahwa yang menerima memang benar orangnya atau ahli waris yang sah, bukan orang lain. Dan otentikasi ini bisa dilakukan lewat pemindaian wajah di aplikasi resmi atau datang ke Bank Mitra Taspen. Jadi ada pilihan lewat aplikasi resmi dengan pemindaian wajah atau lewat Bank Mitra. Kalau otentikasi gagal atau tidak dilakukan, dana akan ditahan sementara. Ingat ya, ditahan sementara. Bukan dihapus, bukan hangus, bukan berarti haknya hilang, tapi prosesnya enggak bisa jalan kalau verifikasinya belum beres. Makanya saya bilang tadi satu kelalaian kecil bisa bikin dana tertunda. Kelalaiannya bisa sesimpel, belum otentikasi, otentikasinya gagal, atau mungkin datanya belum sinkron, ada yang mikir, ah nanti aja. Ternyata sistem nahan. Jadi kalau Bapak Ibu merasa kok belum masuk juga, selain karena memang penyaluran bertahap faktor otentikasi ini juga harus dicek karena banyak orang mengira dana belum cair, padahal dana sudah jalan tapi tertahan di sisi validasi. Terus Bapak Ibu juga perlu paham soal penyaluran bertahap. Kalau ada yang sudah menerima sementara, yang lain belum, itu normal. Penyaluran dilakukan bertahap agar sistem perbankan stabil, tidak terjadi gangguan teknis. Jadi jangan langsung suudzon, jangan langsung panik, jangan langsung nyalahin sana-sini. Kadang beda gelombang, beda bank, beda wilayah, beda proses sinkronisasi. Yang penting pastikan syarat kunci ini aman, data aktif, otentikasi valid, rekening tidak pasif. Nah, rekening tidak pasif ini juga penting ya,
Karena kalau rekening pensiun yang dipakai untuk gaji bulanan itu statusnya pasif, jarang dipakai, atau ada masalah administrasi di bank, transfer otomatis bisa tersendat. Sekarang kita masuk ke bagian yang wajib banget Bapak Ibu dengar. Waspada penipuan ini serius. Setiap ada pencairan dana besar, modus penipuan selalu muncul. Dan seringnya korbannya justru orang tua yang niatnya cuma pengen beres. Tapi karena panik dan pengen cepat akhirnya kebobolan. Jadi, ingat dengan tegas, Taspen tidak pernah meminta PIN, tidak meminta OTP, tidak meminta nomor ATM, tidak meminta biaya administrasi. Kalau ada yang mengaku petugas dan menghubungi secara pribadi lalu minta data, itu penipuan. Jangan klik tautan mencurigakan. Jangan percaya iming-iming percepatan pencairan, karena sistemnya sudah otomatis, jalurnya resmi, dan yang bisa bikin ketahan itu biasanya masalah validasi data atau otentikasi, bukan karena kurang bayar admin. Saya sering lihat modusnya begini. Ada yang chat selamat Bapak Ibu Rapel sudah cair, silakan klik link ini untuk verifikasi atau untuk percepatan cair kirim OTP ya, atau kirim foto kartu ATM biar kami cocokkan, atau kirim PIN untuk validasi itu semua jebakan. Sekali Bapak Ibu kasih OTP atau PIN, rekening bisa disikat. Jadi tolong jangan, urusan Rapel ini tidak butuh PIN, tidak butuh OTP, tidak butuh nomor ATM, tidak butuh biaya. Bapak Ibu cukup cek rekening yang di biasa. Nah, sekarang saya ulang lagi poin yang tadi disebut pemerintah biar semuanya nempel di kepala. Pemerintah RI resmi memastikan dana Rapel kenaikan gaji pensiunan telah dicairkan dan berjalan bertahap hingga akhir Januari 2026. Penegasan terakhir disampaikan 30 Januari 2026. Ditegaskan bahwa pencairan bukan HOA, bukan bantuan, melainkan hak sah pensiunan ASS, TN, TNI, Polri, Janda, Pradeda dan ahli waris melalui PT Taspen dengan sistem transfer otomatis. Jadi kalau Bapak Ibu dengar versi yang macam-macam patokannya itu jalur PT Taspen, sistem transfer otomatis bertahap sampai akhir Januari 2026 dan ada penegasan tanggal 30 Januari 2026. Sekarang kita ngobrol soal kenapa ada yang sudah terima, ada yang belum. Saya tahu ini yang bikin banyak orang kepikiran. Tapi logikanya gini, kalau penyaluran dilakukan bertahap, pasti ada yang masuk duluan, ada yang belakangan. Dan itu bukan berarti yang belakangan enggak dapat, bisa jadi gelombangnya belum sampai, bisa jadi banknya beda, proses sinkron datanya beda, tapi di sisi lain memang ada juga yang ketahan karena hal-hal teknis seperti otentikasi yang belum dilakukan atau gagal atau rekening yang pasif atau data yang perlu validasi ulang. Jadi daripada panik, mending cek yang bisa Bapak Ibu kontrol. Pertama, cek rekening masih aktif enggak. Kedua, cek otentikasi sudah valid belum. Kalau dua itu aman, biasanya tinggal nunggu tahap penyaluran. Dan untuk urusan EE, cek nominal dan rincian tadi sudah disebut bisa cek lewat Taspen Mobile atau melalui Bank Mitra Taspen. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tahu perhitungannya jalurnya di situ. Karena besaran rapel itu dihitung otomatis berdasarkan gaji pokok terakhir saat aktif golongan dan pangkat. Jumlah bulan rapel, tunjangan keluarga yang ikut disesuaikan, maka wajar nominal beda. Dan kalau ada perbedaan, bukan berarti ada yang diakalin, tapi karena parameter tiap orang beda. Bapak, Ibu yang kami hormati, otentikasi ini kadang dianggap ribet padahal tujuannya untuk melindungi Bapak, Ibu juga. Otentikasi memastikan penerima masih hidup, data valid, dan hak aktif. Otentikasi bisa lewat pemindaian wajah di aplikasi resmi atau datang ke Bank Mitra Taspen. Kalau otentikasi gagal atau tidak dilakukan, dana akan ditahan sementara. Jadi, jangan takut dulu kalau ketahan itu bukan hangus, tapi tetap harus dibereskan karena kalau tidak ya sistem tetap menahan. Dan kalau ada yang menawarkan cara bypass autentikasi itu juga patut dicurigai karena jalurnya harus resmi. Sekarang kita kunci lagi soal keamanan. Taspen tidak pernah meminta PIN, tidak pernah meminta OTP, tidak pernah meminta nomor ATM, tidak pernah meminta biaya administrasi. Kalau ada yang mengaku petugas terus minta,
Data itu fix penipuan. Jangan klik tautan mencurigakan. Jangan percaya iming-iming percepatan pencairan. Kalau Bapak Ibu ingin aman, cukup urus lewat kanal resmi, aplikasi resmi, bank mitra, dan cek rekening sendiri. Jangan memberikan data sensitif ke siapapun. Bahkan kalau yang nelpon ngaku-ngaku dari taspen dan suaranya meyakinkan. Karena penipu sekarang pintar, bisa pakai identitas palsu, foto profil palsu, bahkan gaya bahasa resmi, tapi indikatornya tetap sama. Kalau minta OTP PIN itu bukan petugas resmi. Bapak Ibu, penyaluran rapel ini berjalan tertib, aman, berbasis data valid. Ini juga ditekankan lagi dalam penegasan 30 Januari 2026. Kunci utamanya jaga data diri. Jangan bagikan informasi pribadi, waspada penipuan. Karena sekali data bocor, yang rugi Bapak Ibu sendiri. Dan mohon jangan gampang percaya dengan narasi yang bikin panik. Misalnya, kalau enggak daftar hari ini hangus atau kalau enggak klik link ini rapel dibatalkan. Itu cara penipu bikin korban terburu-buru. Padahal rapel ini hak dan mekanismenya lewat sistem, bukan lewat klik-klik link enggak jelas. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, dana rapel ini bukan sekadar uang. Ini penghargaan negara kepada para purna bakti. Ini pengakuan bahwa pengabdian Bapak Ibu selama bertahun-tahun itu punya nilai dan negara punya kewajiban untuk menunaikan hak yang melekat. Maka ketika dana itu masuk, gunakan dengan bijak. Utamakan kesehatan, kebutuhan pokok, dana cadangan. Karena masa pensiun itu seharusnya jadi masa menikmati hasil pengabdian dengan damai dan penuh syukur, bukan masa yang diwarnai ketakutan dan penipuan. Jadi, saya rangkum lagi dalam bentuk narasi biar enggak ada yang kelewat. Pemerintah sudah memastikan dana rapel kenaikan gaji pensiunan dicairkan dan disalurkan bertahap hingga akhir Januari 2026. Penegasan terakhir disampaikan 30 Januari 2026 menekankan bahwa ini bukan hoaks dan bukan bantuan, melainkan hak sah pensiunan ASS, TN, TNI, Polri, Janda, Pradeda, dan ahli waris melalui PT Taspen dengan sistem transfer otomatis. Dana rapel itu selisih pembayaran gaji pensiun karena kenaikan gaji yang berlaku surut, jadi selisih beberapa bulan sebelumnya dibayarkan sekaligus. Penerima rapel luas, pensiunan ASN PNS, pensiunan TNI, pensiunan Polri, janda duda, pensiunan yang sah, serta anak yatim yatim piatu, dan ahli waris resmi. Data penerima sudah terintegrasi di PT Taspen. Jadi tidak perlu daftar ulang, tidak perlu pengajuan baru, dan tidak perlu datang ke kantor Taspen. Pencairan dilakukan dengan transfer langsung ke rekening pensiun aktif tanpa biaya, tanpa antre, tanpa formulir tambahan, dan Bapak Ibu cukup cek ATM atau layanan perbankan. Nominal berbeda-beda karena dihitung berdasarkan gaji pokok terakhir saat aktif, golongan pangkat, jumlah bulan rapel, dan tunjangan keluarga dihitung otomatis oleh sistem sehingga risiko salah manual kecil dan bisa dicek lewat taspen mobil atau bank mitra. Banyak kasus dana tertahan bukan karena belum cair, tapi karena otentikasi belum dilakukan atau gagal. Otentikasi memastikan penerima masih hidup dan datanya valid. Bisa lewat pemindaian wajah di aplikasi resmi atau datang ke bank mitra, dan kalau belum beres dana, ditahan sementara bukan hangus. Penyaluran bertahap itu normal. Jadi kalau ada yang sudah terima dan ada yang belum, jangan panik. Yang penting data aktif, otentikasi valid, rekening tidak pasif. Dan yang paling penting, waspada penipuan. Taspen tidak pernah meminta PIN, OTP, nomor ATM, atau biaya administrasi. Jangan klik tautan mencurigakan. Jangan percaya iming-iming percepatan pencairan. Jaga data diri. Semoga dana rapel ini membawa ketenangan, kesehatan, dan keberkahan untuk Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.